Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan sekolah SDN Margorejo yang ada di Desa Margorejo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan berjumlah siswa 185, berjumlah tenaga pendidik 12 orang dan tenaga kependidikan 3 orang. Inilah gedung SDN Margorejo yang terletak di pusat Desa Margorejo yang berada di Provinsi Lampung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, seperti biasanya untuk pagi hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai roh dibimbing. Ketua kelasnya mana? Kita membaca ayat pendek dari surat Al-Kahf. Mulai. Ada yang tidak masuk hari ini?
Akidah bagaimana? Yakin semuanya? Oke, pada pagi hari ini Bapak menyampaikan 3 materi. Yang pertama tentang makna salam ya, atau ucapan salam. Yang kedua submaterinya tentang cara menolong atau menolong orang lain. Yang terakhir ciri-ciri orang munafik ya. Jadi yang pertama tentang salam ya. Kalian harus memahami makna salam ya, dalam ajaran Islam, dan kalian harus mampu membaca atau menulis salam dalam bahasa Arab ya. Yang selanjutnya kalian harus menerapkan kebiasaan mengucapkan salam dan menjawab salam sesuai ajaran Islam. Jadi seperti itu ya. Tujuannya kalian pernah dengar ucapan salam kepada orang lain? Pernah? Sudah itu pernah nggak membantu orang yang lagi kesulitan? Sudah itu pernah nggak kalian melihat tanda-tanda orang munafik? Jadi menurut Nabi Muhammad, jadi orang munafik itu suka berbohong ya. Pernah nggak? Selanjutnya hukum ucapan salam ya. Salam adalah doa dan ucapan keselamatan yang diajarkan oleh Islam. Jadi memberi salam itu adalah hukumnya sunnah ya. Sudah itu menjawab salam adalah wajib ya. Jadi salam itu mencerminkan akhlak ya, mulia kepada kita sama muslim atau untuk orang muslim ya. Selanjutnya makna salam. Salam itu artinya doa. Jadi doa untuk keselamatan, rahmat dan keberkahan. Jadi ucapan dan ucapan salam itu benar ya. Yang benar gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, artinya semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan Allah tercurahkan kepada kalian, kepada kita ya. Jadi seperti itu. Kita sebagai orang Islam sangat dianjurkan untuk mengucapkan salam ya. Salam itu harus kita praktekkan sehari-hari. Jadi ada adab untuk memberi salam, ucapan salam dengan tulus dan suara jelas. Jadi harus jelas. Jadi jangan yang ucapin itu jangan sampai nggak dengerin ya. Jadi yang menerima ucapan salam harus dengar. Yang kedua, mulailah salam ketika bertemu orang lain. Salam lebih diutamakan kepada yang lebih muda kepada yang lebih tua. Yang berkendara atau bawa kendaraan kepada orang yang berjalan. Yang berjalan kepada orang yang duduk ya. Selanjutnya salam itu sangat penting buat orang Islam ya. Kita harus mempraktekkan setiap hari. Balasan salam, contohnya balasan salam yang benar. Jika diberi salam, kita assalamualaikum warahmatullahi, jawabnya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jawabannya. Jika tidak bisa, minimal balas dengan waalaikumsalam. Jadi seandainya kamu mau jawab lengkap kayak seperti tadi, jawab aja waalaikumsalam saja ya. Jadi kita harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertanyaannya, Bapak coba mau nanya apa arti dari salam tadi? Coba
Masih ingat nggak? Adalah artinya doa untuk kita supaya kita diberi rahmat. Bagaimana cara menjawab salam? Ya, yang diajarkan dalam Islam, jawabnya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus praktekkan memberi salam dan menjawab salam bersama temannya. Coba dua orang ya, Bapak tunjuk ke depan. Ini dua orang, ini ya, dua orang mempraktekkan untuk beri salam. Kamu bilang salam yang kuat ya, yang ke temannya dulu. Ya, assalamualaikum yang kuat. Nah, diulang yang kuat, kamu yang kuat juga, yang seru. Nah, ini sama teman ya. Sekarang praktekkan dua-duanya beri salam ke Pak Guru yang lebih tua. Yuk, yang kuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan duduk. Itu cara untuk memberi salam ya. Seperti itu ya. Selanjutnya kita belajar tentang materi yang kedua ya. Tentang apa tadi? Masih ingat nggak? Materi yang kedua. Masih ingat nggak yang Bapak sampaikan tadi? Masih ingat nggak? Tentang ciri-ciri orang? Nah, itu yang ketiga. Tentang yang kedua, ciri-ciri orang menolong ya. Menolong kepada teman. Kita bahas tentang yang materi yang kedua ya. Sikap senang menolong orang lain. Jadi kita harus menolong orang lain dengan cara kita. Tujuannya apa? Kalian harus memahami pentingnya menolong orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang selanjutnya menerapkan sikap menolong orang lain di lingkungan keluarga, di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, meneladani kisah-kisah, ya kisah-kisah inspiratif tentang tolong menolong ya. Jadi kisahnya Nabi Muhammad di situ ya, kita harus dipahami. Jadi harus diteladani ya. Jadi definisi menolong orang lain itu, apa itu menolong orang lain? Ya, yang pertama menolong orang lain itu adalah memberikan bantuan, ya memberi bantuan kepada orang lain ya yang membutuhkan dengan niat ikhlas ya, supaya ya yang jadi kita itu menolong dengan niat ikhlas, tidak mengharap imbalan. Jadi nilai-nilai dalam menolong itu pertama kita harus punya rasa empati atau kasihan. Yang kedua keikhlasan, yang ketiga solidaritas ya. Jadi kalau ada temannya mau minta tolong harus kita tolong ya. Nah, selanjutnya pentingnya sikap menolong. Jadi kita menciptakan kehidupan sosial yang harmonis ya. Jadi kehidupan sosial baik di rumah, di sekolah, jadi kita selalu harmonis. Yang selanjutnya membentuk karakter yang baik dan peduli terhadap sesama ya. Yang selanjutnya mendapatkan keberkahan dalam kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Jadi kita dapat keberkahan ya. Selanjutnya menjadi contoh teladan bagi orang lain. Jadi kalau kita menolong orang lain itu kita jadi contoh ya. Kita sebagai umat Islam dianjurkan saling tolong menolong ya. Jadi contoh sikap menolong orang lain, membantu teman ya, yang kesulitan
kesulitan belajar, contohnya kesulitan belajar, susah memahami caranya, dibantu caranya, tapi jangan dibantu apa jawabannya, ya jangan dibantu isinya. Yang kedua, membantu orang tua di rumah. Yang selanjutnya, memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, mengikuti kegiatan sosial di masyarakat seperti bakti sosial atau gotong royong. Jadi kalau ada RT-nya minta gotong royong, jadi harus berangkat. Jadi membahas sikap menolong, pertama mendapatkan kebahagiaan batin. Jadi batin itu diri hati itu bahagia, bisa menolong orang lain. Yang kedua, mempererat hubungan sosial. Ya, yang ketiga, mengurangi kesulitan orang lain. Yang keempat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada kita setelah kita menolong, ya. Karena menolong itu dianjurkan oleh agama kita, ya. Jadi di sini kisah nyata ya dalam Islam tentang sikap menolong seperti kisah Rasulullah. Jadi membantu orang tua atau kisah sahabat yang peduli terhadap sesama. Jadi ada kisahnya ya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Selanjutnya di sini mengapa kita harus memiliki sikap senang menolong orang lain? Karena kita harus punya rasa empati kepada orang lain. Bagaimana perasaan Anda ketika membantu orang lain? Senang ya, setelah membantu ya. Apa langkah ya kecil yang dapat Anda ketika untuk mulai menolong orang lain? Jadi apa ya? Banyak langkah-langkahnya. Kita setidaknya hal yang minimal ada temannya ingin bantuan minta tolong, dia nggak bawa pulpen, tapi jangan setiap hari. Jadi kita tolong atau bantu pinjemin ya. Jadi sikap menolong adalah salah satu wujud ya kepedulian dari nilai-nilai yang mulia yang harus kita pupuk sejak kecil, sejak dini ya. Jadi di sini dijelaskan juga hidup ini akan lebih ya indah ketika kita saling membantu dan berbagi. Jadi ucapan terima kasih dan ajakan untuk kita sikap menolong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita mempraktikkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu kita belajar yang ketiga terakhir ya, materi yang terakhir apa? Masih ingat gak? Kita untuk materi yang terakhir tentang ciri-ciri orang munafik, ciri-ciri munafik dalam Islam. Ya, di sini dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Di surat An-Nisa 145. Jadi intinya kita ini kalau sering berbohong, jaminannya masuk neraka. Jadi ada di paling bawah, ya di neraka ya. Seperti itu. Jadi pengertian munafik adalah orang yang menampakkan keimanannya tetapi menyembunyikan kekufuran atau kebohongan. Di sini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 14 ya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kamu telah beriman, tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami berolok-olok. Intinya seperti ini. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, dia kalau ketemu sama orang yang beriman seolah-olah dia sholat,
ya. Contohnya, tapi di belakangnya dia masih sering berbohong, ya. Itu seperti itu. Ciri-ciri munafik, ya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda orang munafik ada 3. Ya, jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, jika dipercaya ia berkhianat. Ini dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi kita jangan berdusta atau tidak jujur dalam perkataan. Sudah itu mengingkari janji, ya, tidak menepati apa yang disepakati. Yang kedua, yang ketiga berkhianat, ya. Jadi berkhianat, jadi tidak amanah yang diberikan atau yang dititipin omongan, contohnya ditambah sumpahin, jadi tidak amanah, ya. Jadi ciri-ciri munafik dalam Al-Quran. Jadi pertama, pura-pura dalam beribadah. Jadi sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, tapi mereka berdiri dengan malas, ya, berbohong dan mengada-ngada. Jadi menebar fitnah dan membuat kerusuhan, ya, kerusakan, ya. Jadi intinya kalau sholat itu yang benar. Jadi jangan sholat padahal dia mainan, ya. Jadi bahaya untuk merusak kepercayaan dalam keharmonisan sosial. Kalau orang tetap berbohong, jadi bahaya sifat munafik itu. Bahaya untuk akhirat karena ditempatkan di neraka yang paling dalam. Jadi ada 3 sub tadi. Pertama, salam, makna salam. Yang kedua, sifat menolong orang lain. Yang ketiga, ciri-ciri orang munafik, kan, ya. Minimal Bapak kasih waktu 5 menit, ya, mendiskusikan materi tadi. Sudah dibagi 3 kelompok tadi, ya. Tadi kelompok 1 yang mana? Acung? Mana kelompok 1 ketuanya? Acung, ini kelompok 1, ya. Nah, dibaca salah satu aja nanti. Setelah itu kelompok 2. Ketuanya siapa? Nah, siap-siap ke depan. Duduknya di samping aja. Nanti kalau kita sudah bacain, yang kuat. Kelompok 3. Nah, oke, ya. Jadi jangan ngobrol. Jadi 5 menit, ya. Nanti kalau suruh baca langsung dibaca, ya. Hasilnya, tugasnya apa? Kalian membuat cerita kejadian-kejadian yang kamu pernah lihat baik di sekolah maupun di rumah. Ya, 5 menit dari sekarang. Ya. Ya, sekarang kelompok 1 depan dibacakan hasilnya. Tentang apa? Tentang salam, ya. Ini hasilnya dibacakan tentang salam. Yang lain dengerin. Ke depanan.
Ya, tepuk tangan. Kelompok 2, silakan maju. Tepuk tangan. Saya melihat seseorang teman di bawah jangkrik. Dia akan datang kepada dikasih dengan seorang Maria dengan bermata tanpa alas yang menjelaskan seperti pada dunia Tepuk tangan. Kita menonton cuplikan ini ya. Ini kita ambil hikmahnya tentang memberi salam ya. Terima kasih kepada Umar bin Khattab. Kata negara itu bisa Malaysia, kemaksatan berusaha sekuat tenaga dengan segala tipu dayanya untuk menjadi Malaysia setelah berada. Namun ada manusia yang sangat takut dengan syaitan. Siapa orang tersebut? Rupanya setan sangat takut pada salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab. Pada saat itu ada beberapa musafir lalu sedang berbincang-bincang dengan Rasulullah SAW. Lalu datang Umar bin Khattab dan memohon izin masuk ke rumah Rasulullah SAW. Ketika mereka masuk, para wanita tadi langsung membenahi hijab dan pada sembunyi dari hijab. Rasulullah memberi izin Umar sambil tertawa. Umar pun telah bertanya, apa gerangan yang membuat engkau ketawa, wahai Rasulullah? Saya heran dengan mereka. Saat mendengar suaramu, mereka langsung bersembunyi di balik hijab. Sebenarnya, engkau yang menilai mereka sekali, wahai Rasulullah. Kemudian Umar berbicara kepada wanita-wanita tadi. Wahai para wanita, bagaimana kalian segan terhadap diriku dan tidak segan terhadap Rasulullah? Iya, sebab engkau lebih keras dan lebih kasar daripada Rasulullah SAW. Namun, sepertinya kalian yang bawanteng saja yang takut pada sosok Umar. Bahkan bangsa jin dan setan juga takut kepada Umar. Nabi Muhammad SAW bersabda, Wahai Muhammad, demi zat yang aku berada dalam genggamannya. Ya, setelah kita melihat cuplikan tadi cerita Rasulullah dalam mempraktekkan salam dan mempraktekkan menolong bersama Muslim. Yang ketiga melihat orang-orang yang munafik ya. Untuk selanjutnya diskusi yang kedua, kalian membuat poster tentang tolong menolong ya, memberi salam. Nanti hasilnya ditunjukkan ke depan ya. Kelompok 1 tentang apa tadi? Salam ya. Ya, kelompok 2 tentang
gambar sesuai dengan perintahnya per kelompok. Ya, Bapak kasih waktu minimal 10 menit. Silakan. Ini kelompok 1, tugasnya buat poster materi sub 1 tentang makna salam. Ini kelompok 2 tentang materi menolong orang lain. Ini kelompok yang ketiga tentang subtema ciri-ciri orang munafik. Ya, ini hasilnya tentang membuat poster. Nah, sekarang coba ditunjukkan posternya untuk kelompok 1 ke depan. Sini, maju. Nah, Ini kelompok 1, tugasnya materi tentang salam. Ini hasil posternya. untuk kelompok 2, tunjukkan. Tentang ciri-ciri menolong orang lain. Ya, hasilnya. Nah, itu ada gambar lagi menolong temannya. Kelompok 3, tunjukkan ciri-ciri orang munafik. Dari kelompok 3, posternya tentang ciri-ciri orang munafik. Karya hasil diskusi pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, Bapak akan mau menanyakan, ya. Setelah hasil diskusi masalah kegiatan diskusi tadi, kalian jawab ya atau tidak, ya. Apakah Anda berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran? Ya. Apakah Anda merasa materi ini relevan dengan kehidupan sehari-hari? Ya, sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita harus saling menolong. Apakah Anda ingin mempelajari lebih dalam materi ini? Ya, lebih ya. Oke. Jadi untuk selanjutnya penilaian per individu, ya. Penilaian per individu, Bapak kasih lembar jawabannya, ya. Jadi untuk pertanyaan dijawab, ya. Di sini ada pertanyaan, 3 pertanyaan, ya. Mengapa sifat munafik sangat dilarang? Nanti dijawab per individu, nanti perwakilan satu-satu, ya. Yang kedua, sebutkan 3 manfaat kalau menolong. Nanti kalau jawab perwakilannya yang kuat, ya. Yang kuat bacanya, ya. Bapak kasih waktu 5 menit pertanyaan dari sekarang. Oke. Yuk, kelompok 1 maju dibaca perwakilan. Maksudnya perwakilan per individu. Ya, dijawab. Coba Bapak yang harus yang Bapak tanyakan harus dijawab, ya. Nomor 1 itu tentang apakah dampak positif, ya, dari membiasakan mengucapkan salam. Coba dijawab, dampaknya apa? Jawabannya yang kuat. Tenang, perwakilan. Yuk, yang selanjutnya nomor 2, maju. Pertanyaannya di sini, ya. 3 manfaat dari menolong orang lain. Yuk.
Yo, silakan. Perwakilan yang terakhir. Tentang orang munafik. Ya. Pertanyaannya, mengapa sifat munafik sangat dilarang dalam Islam? Yo. Sangat munafik menyebabkan orang lain sulit mempercayai dengannya. Termasuk hubungan sosial, munafik sering menyebabkan konflik dan permusuhan. Dosa yang sangat berat dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang munafik berada di tempat yang paling rendah di neraka. Al-Nisa 145. Menunjukkan permusuhan. Munafik melahirkan ketidakharmonisan dalam interaksi sosial. Bermasalah dalam alat Islam akan mengadakan penyelesaian dari konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Ya, silakan. Ya, itulah yang Bapak sampaikan kesimpulannya. Intinya kita sebagai orang Islam ya ikutin ajaran. Pertama, kita harus saling menolong. Yang kedua, sering mengucapkan salam. Yang ketiga, jangan sering berbohong ya, munafik ya. Karena Allah tidak suka orang berbohong. Sudah dianjurkan kita tidak boleh berbohong. Kalau yang sering berbohong nanti jaminannya neraka. Oke, materi pada pagi hari Bapak tutup. Sekian. Seperti biasanya kita baca doa sesudah belajar. Yuk, kita berdoa.